ini aku akan mengajak kalian belajar tentang fungsi-fungsi manajemen. Apa sih fungsi-fungsi manajemen itu? Menurut para ahli yaitu Dou Yangqi menyimpulkan bahwa fungsi manajemen itu adalah suatu unsur atau rangkaian untuk menggerakkan para pekerja atau para pegawai agar dapat tercapai suatu tujuan tertentu. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa fungsi-fungsi manajemen itu terdiri dari 5 tahap. Yang pertama yaitu ada perencanaan atau planning. Yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Yang ketiga yaitu penempatan atau staffing. Yang keempat yaitu pengarahan atau directing. Yang kelima yaitu pengawasan atau controlling. Fungsi yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Kenapa ya? Perencanaan atau planning ini merupakan bagian yang sangat terpenting bagi manajemen. Karena pada tahap perencanaan atau planning ini merupakan tahap yang menentukan keseluruhan tujuan mau berhasil atau tidaknya tujuan suatu perusahaan. Oleh karenanya, manajer akan selalu bertindak sebagai seseorang yang terus mencari alternatif untuk mencapai tujuan akhir, yang mencakup tentang rencana pendek, rencana menengah, dan rencana panjang. Oleh karenanya, jika tanpa perencanaan yang tepat, maka perusahaan Anda akan berakibat kebangkrutan atau ketidakaturan. Pada tahap perencanaan atau planning merupakan bagian yang paling terpenting dalam manajemen. Karena dengan tahap perencanaan, seseorang manajer yang mengelola manajemen dalam perusahaan atau bisnis akan merencanakan dan mengevaluasi setiap tindakan yang telah dan yang belum ditindaklanjuti dalam bisnis. Tahap yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian atau organizing ini adalah membagi kegiatan besar menjadi beberapa kegiatan kecil atau serangkaian. Gunanya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Gunanya adalah untuk mempermudah pengawas ke dalam mengawas. Pengorganisasian atau organizing dengan membagi kegiatan besar menjadi beberapa kegiatan kecil atau serangkaian kegiatan yang tujuannya adalah untuk mempermudah manajer melakukan pengawasan yang lebih efektif lagi dan menentukan sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan yang sudah dibagi menjadi lebih efisien. Pengorganisasian juga akan lebih gampang dan mudah loh, karena dapat dilaksanakan dengan menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang mengerjakan, dan bagaimana harus dikerjakan. Hal itu bertujuan untuk mencapai tujuan bisnis melalui proses yang lebih terstruktur dan terorganisasi. Tahap yang ketiga yaitu adalah tahap penempatan atau staffing. Tahap penempatan atau staffing ini sama dengan tahap organizing ya. Cuma bedanya adalah ketika pada tahap penempatan atau staffing ini lebih meluas cakupannya. Ketika organizing itu hanya memperhatikan tentang sumber daya manusia, pada tahap penempatan atau staffing ini memperhatikan sumber daya umum. Contohnya seperti apa? Perlengkapan, peralatan, dan sebagainya. Penempatan atau staffing. Penempatan atau staffing ini tidak jauh berbeda dengan organizing loh. Akan tetapi penggunaannya lebih luas. Apabila organizing itu lebih memperhatikan manajemen sumber daya manusia, maka staffing ini lebih memperhatikan sumber dayanya secara umum. Beberapa sumber daya tersebut yang pertama yaitu perawatan, yang kedua perlengkapan, dan yang ketiga inventaris yang ada pada sebuah organisasi. Tahap selanjutnya yaitu pengarahan atau directing. Pada tahap ini, sang manajer biasanya akan mengarahkan pegawainya agar tepat sasaran atau sesuai target yang direncanakan. Dan jika terjadi kesalahan di sini, pasti sang manajer akan mengarahkan para pegawainya agar tidak lagi terjadi kesalahan. Pengarahan atau directing. Fungsi manajemen yang ini adalah suatu tindakan yang mengupayakan agar setiap anggota bisnis itu atau kelompok mampu mencapai sasaran dan target sesuai prosedur manajerial yang sudah direncanakan. Seorang manajer akan melakukan pengarahan jikalau terjadi masalah atau jika apa yang dikerjakan tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Sebab, tidak semua hal yang direncanakan dalam bisnis itu dapat diwujudkan secara nyata dalam tindakan. Karena mungkin saja ada kejadian yang tak terduga, sehingga disinilah fungsi manajemen sebagai pengarahan agar apa yang dikerjakan sumber daya itu masih berada pada jalur yang semestinya. Pada tahap pengawasan atau controlling ini, biasanya sang manajer akan melakukan pengawasan terhadap sumber daya yang telah terorganisasi.
Dan biasanya pada tahap ini sang manajer juga akan melakukan evaluasi terhadap kinerja pegawai. Jika terjadi kesalahan yang tidak sesuai dengan rencana, maka itu akan menjadi pembelajaran untuk tahap berikutnya. Pengawasan atau controlling. Setelah rencana dan tindakan berjalan, perlu adanya pengawasan atau controlling. Fungsi manajemen dalam hal ini adalah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja sumber daya perusahaan. Manajer secara aktif akan melakukan pengawasan terhadap sumber daya yang sudah diorganisasi sebelumnya dan memastikan apa yang dikerjakan itu sesuai dengan yang direncanakan. Adanya kesalahan atau penyimpangan dalam menjalankan tugas itu biasanya dapat dikoreksi untuk menjadi pembelajaran pada perencanaan tahap berikutnya. Klasifikasi dari masing-masing sumber daya juga itu sangat penting loh. Kenapa ya sangat penting? Karena untuk menjadi bahan klasifikasi agar tidak menimbulkan dominasi dari manajer saja. Bisnis yang baik itu adalah bisnis yang anggotanya mampu bekerja sama secara tim dan berjalan secara simultan. Beberapa hal yang harus terpenuhi untuk melakukan pengawasan yaitu yang pertama, jalur atau routine. Itu manajer harus menetapkan jalur untuk memperkecil resiko kesalahan yang terjadi. Yang kedua yaitu penetapan waktu atau scheduling. Yaitu manajer itu harus memiliki waktu rutin untuk melakukan pengawasan. Misalnya 1 bulan 1 kali atau 2 kali. Yang ketiga yaitu perintah pelaksanaan atau dispatching. Yaitu manajer harus memiliki sikap untuk mendorong dan memerintah agar setiap sumber daya itu mampu menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang terakhir yaitu tindak lanjut atau follow up. Manajer harus melakukan evaluasi dan memberikan solusi dari segala permasalahan yang terjadi selama proses mencapai tujuan. Fungsinya untuk apa? Untuk meminimalisir terjadinya kesalahan yang sama. Oleh karenanya, untuk menjalankan fungsi pengawasan atau controlling ini akan mengevaluasi terkait prestasi-prestasi yang telah dicapai dan melakukan perbaikan jika kegiatan tidak berjalan sesuai rencana. Dalam organisasi ini juga dibutuhkan pengendalian seperti melakukan pencegahan dan meminimalisir hal-hal yang dapat menghancurkan organisasi. Oleh karenanya begitulah pentingnya pengendalian bagi organisasi. Dan apabila terjadi hal-hal yang menyimpang dengan tujuan, maka kembali pada poin 1 yaitu planning atau perencanaan untuk memperbaiki penyimpangan tersebut.